Hai, selamat pagi kembali ke channel Sabitan Segiawa pada hari ini tanggal 20 bulan Juni 2022. Selamat hari Minggu dan selamat berbahagia dengan istirahat bersama dengan keluarga. Tentu kita sangat bahagia dan merindukan bagaimana kita bisa bermain dengan anak-anak kita. Tentu pada hari ini saya Sabitan Segiawa membagikan 3 trik bagaimana pengalaman khususnya dari kampung hingga sampai di perantauan. Tentu banyak tantangan dan rintangan yang mesti kita hadapi. Trik pertama ketika saya berangkat juga dari Pulau Nias menuju Pekanbaru, tentu pengalaman yang pertama harus ada tekad di dalam jiwa dan raga, harus berani merantau. Dan kedua, tentu saya harus percaya diri. Percaya diri, apapun yang terjadi, saya siap hadapi. Yang jelas, saya bekerja. Dan ketiga, harus yakin. Keyakinan kita tentu harus mencerminkan kepercayaan diri kita sehingga bisa kita bersahabat dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentu diawali daripada keberanian dan percaya diri, baru keyakinan. Keberanian, saya berangkat sendirian dari Pulau Nias menuju Pekanbaru. Ya begitu rumitnya, saudara. Tentu bagi teman-teman juga, ya tentu pengalaman-pengalaman pribadi banyak juga. Baik pribadi teman-teman yang sudah merantau maupun juga pribadi kita semuanya, tentu ada setiap kita. Tentu sebagai saya sebagai seorang perantau yang berasal dari Pulau Nias, tentu juga saya menyampaikan kepada kita pengalaman saya. Jadi pengalaman ketika dari Nias menuju Pekanbaru begitu rumitnya, ya, dengan tujuan pergi merantau demi mencari pengalaman, meningkatkan pendidikan, karena di sana masih belum banyak ya dulu. Tentu tantangan-tantangan yang kita hadapi banyak sekali. Yang pertama, kita tidak punya teman ketika sampai kita tujuan kemana di kota ini. Saya sampai di Pekanbaru menjumpai saudara, namun saudara kita jauh daripada perkotaan. Tentu pengalaman masih sama dengan di saat kita di Pulau Nias. Di Pulau Nias juga adalah desa. Sampai kita di kota Pekanbaru, tentu di desa juga kita sampai, bukan di kota. Tentu pengalaman di situ belum ada. Itu satu tantangan pertama yang kuhadapi, saudara. Jadi buat teman-teman saya, ya kadang kita dari Pulau Nias ini, khususnya kita anak-anak perantau, tentu tahu kita zaman dulu itu daerah kita masih belum terbuka luas ya, terutama baik itu secara pendidikan maupun secara pengalaman bagaimana cara untuk merantau, dan kedua bagaimana caranya juga kita istrinya di daerah kita sana masih belum yang namanya transportasi, nggak begitu banyak, hanya ada terkhusus di kota ya, baik di kota Gunung Sitoli maupun di Teluk Dalam. Nah, lain zaman sekarang di Pulau Nias itu sangat luar biasa indahnya ya. Tentu bagi teman-teman kita di sana juga udah mungkin udah luar biasa. Nah, di perantauan ketika saya sampai dulu di Pekanbaru, di daerah Panam itu dulu belum ada apa-apanya, masih hutan lah, ada kampung ya sama dengan di Pulau Nias, masih perkampungan. Kalau saat ini ya begitu ramainya, saudara, ya udah kota besar juga. Nah dulu di situ saya memang tinggal di kilometer 18, namun di sana yang saya temukan ada PT yang namanya itu Somel ya. Ya kita di situ memang
ada saudara, namun saya rasa dalam hati karena berani, tentu juga harus ada keyakinan bahwa saya memang harus hidup di perantauan ini. Singkat cerita, kita kerja di sana ya beberapa waktu lah, baru baliklah merencanakan lagi melanjutkan cita-cita yang diyakinin dari Pulau Nias, bahwa kita harus mencari pengalaman di kota untuk bisa bersahabat. Nah, sesampainya di kota Pekanbaru tentu juga mencari pengalaman yang sangat susah ya. Mencari teman susah karena kita berasal dari kampung yang tentu masih dari segi bahasa kurang ya. Dari juga cara bergaulnya masih ragu-ragu ya. Tentu karena keberanian, tentu mau tak mau bagaimana caranya supaya bisa saya juga seperti mereka. Singkat cerita saudara-saudara, bersahabat demi sahabat, hari demi hari, semakin ada 1, 2, 3 saudara dan teman-teman yang tinggal satu dengan kos waktu tinggal di Jalan Samratulangi. Namun apalah daya, namanya saja anak kos, ya tentu pahitnya sangat luar biasa, susahnya luar biasa ya. Tapi karena keyakinan dan kepercayaan diri ya, kita juga lambat laut teman-teman semakin banyak ya, sehingga sampai pada saat ini kita juga bersyukur sama Yang Maha Kuasa bahwa hidup itu sangat indah ketika kita mempergunakannya dengan baik ya. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang mesti kita hadapi, ketika kita itu percaya diri untuk melakukannya, maka yakin kita bahwa kita bisa melewatinya semua. Ya, dengan catatan di dalam hidup untuk merantau harus pandai bersahabat, pandai untuk bergaul, dan pandai juga untuk mencari pengalaman dalam mencapai cita-cita, baik itu dalam karir maupun dalam pekerjaan. Ya tentu kita harus pandai. Asalkan itu masih halal, mari kita lakukan. Jangan tinggal diam, jangan kita diam diri, jangan kita tidak terbuka untuk sesama. Mari kita bertukar pikiran terhadap sesama kita supaya bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita dan apa kekurangan dalam jiwa kita ketika ada teman-teman kita yang membagi rasa, yang membagi pengalaman bagi kita. Bagaimanapun kita, tentu tanpa ada sahabat, tanpa ada teman-teman, kita tidak bisa mengapa-ngapain. Jadi saat ini saya tinggal di kota Siak, di Kabupaten Siak, setelah membentuk rumah tangga ya. Kita juga sudah menikah ya dengan Boru kita Batak dan dikaruniakan satu anak. Nah, sampai detik pada saat ini pengalaman saya begitu banyak sekali. Baik itu pengalaman mencari nafkah, bekerja ya, dari security sampai perkebunan saya sudah mengalaminya. Ya. Kedua, banyak juga tantangan yang kita hadapi ketika kita juga sudah mulai bersahabat kepada teman-teman yang lain. Ya, ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak. Ada juga yang memberikan support, ada juga yang tidak. Dan itu semua udah lumrah dalam kehidupan manusia. Jadi tentunya hanya satu yang kita tidak bisa melupakan, bahwa percaya diri
serahkan sama Tuhan. Apapun yang kita inginkan, jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Perbaikinlah sikap perilaku kita, jalinlah komunikasi yang baik, jalinlah persahabatan yang baik. Jangan menjatuhkan saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain, agar kita tidak pernah juga dijatuhkan sama yang lain. Ya, kita saling menghormati, kita saling menghargai, ya. Jadi yang kedua, keyakinan. Tentu saya dulu yakin dari Nias bahwa saya datang ke Riau, saya harus melanjutkan cita-cita saya, ya. Tapi tidak semua saudara-saudara, keyakinan cita-cita kita itu memang bisa terwujud. Tidak, ya. Mungkin yakin kita harus seperti inilah saya, namun kehendak Tuhan tidak seperti itu. Yang dikehendakinya beginilah dirimu. Saya dulu bercita-cita menjadi seorang polisi, namun tidak dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, tidak diberkati. Tapi tetap saya percaya kepadanya bahwa ada yang lebih baik untuk saya. Ya. Ketika saya gagal di situ, saya tetap semangat. Bagaimana caranya supaya bisa saya menjadi manusia yang baiklah, walaupun tidak sempurna. Nah, ketika itu juga saya juga udah pernah mencoba, ya, untuk mencaleg di 2019. Itu juga bukan, ya, kehendak Tuhan, masih belum kuizinkan kamu, ya. Tetap juga saya semangat, saudara, ya. Tetap happy, ya. Kalau pengorbanan, ya biasa itu, ya. Kalau ada sana sini gejolak, ya, tantangan, ya udah biasa dalam hidup manusia. Tanpa ada tantangan, ya manusia itu kurang sempurna. Kalau hanya mulus saja yang dihadapinya, berarti itu belum ada apa-apanya. Ketika ada tantangan yang dihadapi oleh manusia, maka manusia itu berpikir untuk bagaimana caranya menyelesaikannya dan bisa menghadapinya dengan sabar dan tenang. Itu adalah seorang manusia, ya. Karena yang menentukan semuanya itu adalah yang dari atas, Tuhan Yang Maha Kuasa, saudara, ya. Pengalaman yang ketiga adalah keyakinan kita. Kita tidak pernah patah semangat dan tidak boleh patah semangat. Tetap berjuang, tetap melakukan yang baik, tetap berkomunikasi yang baik, agar juga kita tidak ketinggalan daripada teman-teman kita yang lain. Yakin dan percaya, apapun tujuan dan diarahkan kemana kita oleh Tuhan, ya marilah kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita istilahnya udah yakin, namun kita melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, ya. Yang ketiga, ketekunan. Tekun dalam segala hal, ya. Di dalam jiwa tanpa ada ketekunan, kepercayaan, maka kita juga sia-sia dalam melakukan keberanian, keyakinan. Tanpa ada ketekunan, kepercayaan diri, kita juga kurang maksimal. Kita percaya, kita yakin bahwa tujuan dalam hidup adalah satu, adalah kebahagiaan. Kedua adalah kebahagiaan di akhirat. Ketika kita adalah yakin dan bahagia dan percaya diri bahwa saya melakukan yang baik, saya istilahnya bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Kalau kita bekerja di kebun, marilah kita memberikan kepercayaan.
Kalau kita bekerja di lingkungan masyarakat, mari kita mendukung kegiatan masyarakat, maupun pemerintah, maupun lingkungan. Sehingga kita juga dipercaya bahwa kita memang merantau, tapi dipercaya kita bahwa kita juga mendukung kegiatan di daerah tersebut. Karena dimanapun kita berada, itu adalah sudah daerah kita. Domisili mana kita, tinggal di mana kita, sudah itu daerah kita. Maka berikan yang terbaik. Jangan kita membuat kerusuhan yang membuat keonaran, yang tidak menyenangkan yang lain, sehingga cita-cita dan keyakinan kita tidak terwujud ketika kita sudah membuat hal-hal yang merugikan yang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Ya, percaya dalam hal untuk melakukan kegiatan, ya, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan yang lain. Nah, jadi inilah pengalaman-pengalaman saudara. Untuk hari Minggu ini saya secara pribadi sangat bahagia sekali, ya, dengan mendengarkan khotbah. Tentu kita udah percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Tentu saudara-saudara yang lain juga banyak pengalaman juga yang mesti dilakukan. Ini adalah pribadi saya, ya. Tapi apapun itu yang terjadi, ya saya menghadapi dengan sabar, tabah, ya. Tapi tetap semangat, eksis dong. Ya, saya tidak pernah rumit orangnya, dan saya orang yang juga bergaul. Ya. Apapun itu kegiatan saya ikuti, asalkan masih itu adalah yang membawa ke hal-hal positif, ya, saya pasti mendukung. Ya. Setiap kegiatan saya harus ada. Rugi kalau nggak ada saya di situ, merasa rugi. Tapi saya berharap kepada teman-teman dimanapun berada, bersahabat dengan sesama dimanapun kita di seluruh wilayah tanah air Indonesia, dimana kita mendukung setiap kegiatan. Selagi itu positif, marilah, jangan jauhi, dekatilah, ya. Jangan mencari yang hal-hal yang negatif lah, yang membuat kerugian dalam diri sendiri dan membuat kerugian bagi orang lain. Kalau orang lain benci dengan kita, jangan dibalas dengan kebencian, tapi senyumlah untuknya agar dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Tapi jangan menjauhi dia, dekatilah dia agar dia cepat sadar dan pulih, dan dia tetap menganggap kita itu adalah sahabatnya atau temannya, ya. Jangan ada rasa dendam, kebencian, ya, supaya kita tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Inilah dulu pada hari ini, kita lanjutkan lagi besok pagi, ya, sebagai pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman saling, ya, membagi cerita melalui channel saya, boleh diupload juga boleh, ya, asalkan itu selagi positif, ya. Ya, selamat siang dan selamat menikmati istirahat bersama dengan keluarga pada hari ini. Saya akhiri pada saat ini. Selamat siang dan selamat istirahat bersama dengan keluarga. Moga hari libur ini menjadi hari kenangan bagi kita semuanya. Ya, selamat hari Minggu.